Hi everyone, let me introduce myself. My name is Levania Wawor from class A122, Faculty of Law. Name 2274201045 dengan dosen pengampu Eunike R. Sumampo, SHMA GCL. Saya akan membahas mengenai sumber hukum common law dan civil law. Telah lama sejak berabad-abad yang lalu, terjadi perdebatan sengit antara mana yang terbaik antara civil law dan common law. Jeremy Bentham yang kemudian didukung oleh John Austin merupakan pendukung civil law dan mereka menganggap bahwa sistem common law mengandung ketidakpastian dan menyebutnya sebagai love of the dog. Sebaliknya, salah satu pendukung sistem common law, F.W. Hayek, mengatakan bahwa sistem common law lebih baik daripada civil law karena jaminannya pada kebebasan individu dan membatasi kekuasaan pemerintah. Cara terbaik untuk mengatasi perbedaan di atas adalah dengan menghampirinya dari aspek historis seperti sebagaimana dikatakan Benjamin N. Cardoso, sejarah dalam menerangi masa lalu menerangi masa sekarang, sehingga dalam menerangi masa sekarang, dia menerangi masa depan. Perbandingan sistem hukum common law dan civil law. 1. Berdasarkan sejarah lahirnya, civil law merupakan sistem hukum yang tertua dan paling berpengaruh di dunia. Sistem hukum ini berasal dari tradisi Roman Germania sekitar abad 450 sebelum Masehi. Kerajaan Romawi membuat kumpulan peraturan tertulis mereka yang pertama yang disebut sebagai 12 Tables of Rome. Common law berdasarkan tradisi dan berkembang dari presiden yang dipergunakan oleh hakim untuk menyelesaikan masalah. 2. Berdasarkan sumbernya. Civil law berbasis pada hukum tertulis atau written law dan menuangkan semaksimal mungkin norma ke dalam aturan hukum. Common law berdasarkan pada putusan-putusan hakim atau pengadilan atau judicial decision. 3. Berdasarkan prinsip umum, civil law adalah hukum yang memperoleh kekuatan mengikat karena sumber-sumber hukumnya diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Common law, sumber-sumber hukumnya tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu seperti pada sistem hukum Eropa kontinental. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, adanya peranan yang diberikan kepada seorang hakim yang berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan peranannya sangat besar, yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. 4. Berdasarkan penggolongannya, civil law dibagi dalam bidang hukum publik dan bidang hukum private. Sedang common law mengenal pula pembagian hukum publik dan hukum private. Pengertian yang diberikan kepada hukum publik sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Eropa kontinental. 5. Berdasarkan wilayah keberlakuannya, civil law system ini berlaku di banyak negara Eropa dan jajahannya seperti Angola, Argentina, Armenia, Austria, Belgium, Bosnia, dan Herzegovina. Common law sistem ini berlaku di Inggris dan sebagian besar negara jajahannya. Negara-negara persemakmuran antara lain Bahama, Barbados, Kanada, Dominika, Cape Fiji, Gibraltar, Jamaika, Selandia Baru, Togo, dan lain-lain. Juga saya sebagai mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia ingin mengajak adik-adik, teman-teman sekalian, juga saudara-saudara yang di sana untuk bisa bergabung bersama kami di universitas kami. Di universitas kami tersedia Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Elektro, program studi Teknik Sipil. Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra dengan program studi Sastra Inggris, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Perawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, Profesi Nurse. Terletak di Jalan RW Monginsidi 6, nomor 129, Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Sekian video dari saya. Terima kasih.